wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Purwanti. Di sini saya biasa dipanggil Pupur oleh kakak tingkat kalian. Jadi kalian juga bisa manggil saya seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang karakter, membentuk karakter. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu nih sama kalian. Kalian waktu mau masuk SMK pasti punya tujuan dong ya? Apa coba? Nah, pasti ingin bekerja kan setelah lulus? Ya, benar. Yang perlu diingat, bekerja. Setelah lulus saya akan bekerja. Karena karakter inilah yang akan membantu kalian untuk menemukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang cocok dan langgeng tentunya. Semuanya pasti ingin seperti itu ya. Baik, jadi apa sih karakter itu? Sehingga begitu penting ya ternyata untuk mencari pekerjaan. Setelah itu bagaimana sih caranya mendapatkan karakter yang diinginkan oleh industri kerja? Bu, ini loh kita masih mau masuk kelas 10, masih mau masuk SMK. Perlu diingat ya, membentuk karakter itu tidak sesimpel membuat Indomie. Tidak sesimpel itu. Dan kalian harus benar-benar tahu bahwa ketika kalian masuk SMK, kalian punya tujuan untuk setelah lulus kalian bekerja. Oke, baik. Kalau gitu, kita langsung menuju ke materi yang akan saya bagikan. Yuk kita simak bersama-sama. Pada slide pertama ini, tulisannya cukup besar, menjadi sebuah pertanyaan. Mau dibawa kemanakah diri kita? Bisa diartikan yang lain, jadi pertanyaan, kira-kira habis ini mau melanjutkan kemana? Atau bisa juga jadi pertanyaan, cita-cita kita mau jadi apa ya? Jika pertanyaan seperti ini, biasanya jawabannya general, sangat dasar. Hanya ada dua cabang, mau sukses atau titik-titiknya diisi sendiri. Oke, lanjut. Kita bahas lagi. Kita mau membahas tentang karakter, kenapa kok diberi pertanyaan seperti ini? Coba diingat lagi waktu saya tadi bilang bahwa sampean ini perlu diingat sampean mau masuk SMK. SMK ini artinya setelah lulus sampean kepinginnya pasti kerja. Ya enggak? Benar kan? Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kalau kita orientasinya setelah lulus sekolah, kita kerja, maka orientasi kita adalah membentuk dirimu. Sudah terjawab pertanyaannya, mau dibawa kemanakah diri kita? Nah, tadi sudah dijawab. Setelah sampean lulus SMK ini, sampean pasti ingin bekerja. Paling cepat itu dulu. Kalau memang orientasinya ke situ sudah sangat jelas, maka karakter dirimu harus dibentuk sedini mungkin, seawal mungkin untuk mempersiapkan pribadimu agar disukai oleh industri kerja. Saya loh Bu, masih kelas 10, masih mau masuk kelas 10. Kok sudah diberitahu ini? Iya. Membentuk karakter, mengkonsep dirimu, mau dibawa dirimu kemana, itu harus sejak awal. Kalau Bu masih kelas 10, nanti aja kelas 11.
Bayangkan begini loh, kamu dan temanmu sama-sama beli tanaman. Anggaplah tanaman itu buah stroberi. Tanaman stroberi. 1 tahun temanmu ini selalu memupuk, diberi air, disinari yang cukup, di-trimming, dipotongi daun-daun yang harusnya dibuang. Sedangkan dirimu hanya mbok taruh saja. Kira-kira yang berbuah yang mana? Kalaupun punyamu berbuah, apakah buahnya sebagus punya temanmu yang setiap saat dirawat dengan baik, diusahakan semaksimal mungkin? Nah, hampir sama seperti itu kita memupuk karakter kita membentuk karakter kita. Oke, lantas karakter itu apa ya? Yuk, kita masuk ke slide kedua. Pada slide kedua ini hanya ada satu kata, yaitu karakter. Karakter itu apa sih? Di bawah ada tanda tanya. Iya, karakter itu apa sih? Menurut kalian apa ya? Nah, karakter ini sangat penting. Kenapa? Mudahnya, karakter ini istilahnya apa ya, Ria? Fondasi dasar dari dirimu, yang nantinya akan membantumu untuk menemukan jati dirimu. Oh, saya ternyata orangnya jujur ya. Oh, saya ternyata bisa loh bertanggung jawab, walaupun kalau diingat-ingat, kalau dipikir-pikir, kemarin itu susah sekali, saya sampai merasa saya tidak mampu. Ini yang dimaksud karakter. Hal-hal seperti itu, oh ternyata saya bisa jujur ya, saya mampu menghadapi semua itu, saya cukup bertanggung jawab, itu perlu dipupuk. Nah, namun pertanyaannya, karakter yang bagaimana yang akan kalian pupuk di dalam dirimu? Karena karakter bisa menjadi 2 mata pisau. Artinya karakter bisa menjadi karakter yang positif atau karakter yang negatif. Semua pasti inginnya positif. Kalau hanya ngomong, semua bisa. Tapi gimana caranya agar benar-benar bisa? Saya ingin menjadikan diri saya berkarakter positif, Bu. Kalau gitu lakukan. Step-stepnya bagaimana? Nah, nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Cukup memahami kan apa itu karakter? Setelah itu, di bawah ada gambar tanda tanya dengan banyak orang. Yang kalian harus mengerti juga, memahami, yaitu karakter setiap orang itu berbeda-beda. Dan kita harus memahami. Tapi tetap yang akan menuntun kita ke jalan yang sukses, yaitu karakter yang positif. Walaupun satu dengan yang lainnya berkarakter berbeda. Karakter ini jika sudah tertanam pada dirimu, artinya kamu sudah memiliki pribadi yang berkarakter. Nah, jika seperti ini, maka pribadi berkarakter positif yang seperti apa yang dibutuhkan industri kerja? Karena kita ada di lingkup SMK. Ayo, Pupur ingatkan lagi, sampean sekarang masuk ke SMK. Artinya kita berbicara di lingkup SMK dan ketika nanti sampean lulus.
kita harus mempersiapkan sejak awal. Pupuk dirimu, pupuk karaktermu menjadi karakter yang positif dan dicintai, diinginkan oleh industri kerja. Karakter yang seperti apa? Kita masuk ke slide ketiga. Oke, sebelum kita jawab karakter seperti apa yang dibutuhkan industri kerja, yuk bersama-sama kita lihat apa sih yang dibutuhkan industri kerja dari calon karyawannya ataupun karyawannya sendiri. Ternyata mereka hanya menginginkan 15% skill dan sisanya 85% karakter atau mental. Skill itu apa? Skill itu pengetahuan kalian, kepintaran, istilahnya gitu. Loh Bu, berarti kan pinter nggak penting Bu? Bukan tidak penting, pintar juga butuh, pengetahuan juga butuh. Tapi coba saya tanya, sampean nilainya tinggi sekali di sekolah, pintar banget mengoperasikan ini itu. Tapi ketika sampean masuk di industri kerja, ternyata ada orang yang lebih pintar karena pengalaman. Banyak atau wakeh? Banyak ya. Banyak yang seperti itu. Itu mengapa mereka bilang kita butuhnya 15% aja Bu skillnya dari mereka. Yang penting karakter sama mentalnya jempol. Iya. Karena skillmu bisa diasah. Dan rata-rata orang yang punya karakter atau mental yang bagus, yang jempolan kata mereka, orang yang mau belajar, orang yang gak istilahnya genggam tangan. Kok bisa ya seperti itu? Coba saya kasih contoh, agar kalian makin memahami. Misal, seperti ini. Ada seorang karyawan, dia benar-benar pintar, sangat pintar. Bahkan sebagai karyawan baru dibanding dengan karyawan lamanya yang berpengalaman, ternyata dia lebih pintar. Disuruh apa? Bisa, tapi di job desk-nya ya itu sudah benar. Tapi ternyata ketika teman-temannya di situ membutuhkan dia untuk membantu yang bukan job desk-nya, dia nggak mau. Kebanyakan gini, bukan job desk saya, bukan penggawean saya, lalapo tak bantu. Ayo, kira-kira bosmu mau nggak mempekerjakan orang seperti ini? Karena hal yang sepele seperti itu tadi ternyata mengganggu alur pekerjaan. Mungkin karena dia dimintai tolong karena temannya yang tadi sakit, akhirnya kosong posisinya, hanya dimintai tolong sebentar. Seperti itu. Selain itu ada lagi contohnya. Operator produksi. Dia skillnya bagus. Operator produksi loh ya. Skillnya bagus banget. Tapi dia orangnya suka terlambat, sehingga mengganggu kinerja yang lainnya. Harusnya yang namanya mesin ini sudah jalan, karena dia di posisi paling awal mengganggu lah. Gak ada sing nampani istilah yang di depan produk-produknya, gak ada yang mengoperasikan di posisinya dia. Terganggu gak kira-kira? Terganggu. Termasuk mengganggu karakter gak itu?
yang suka sering nggak masuk atau telat. Iya, termasuk di karakternya. Karakternya negatif. Karakternya buruk. Kira-kira perusahaan mau mempertahankan seperti itu? Nggak mau. Contoh lagi, dia sangat pintar, tapi dia harus bekerja di dalam tim. Egonya sangat tinggi. Apakah pemimpinnya mau bekerja sama dengan orang yang memiliki ego tinggi seperti ini? Nggak mau ngalah sama temannya? Tidak mau. Mereka akan lebih memilih orang yang skillnya di bawah orang itu tadi, tapi karakternya sangat baik. Mampu mengayomi, mampu menerima masukan, mampu menekan egonya, sehingga tim berjalan dengan baik. Nah, ini tadi contoh-contoh yang paling banyak terjadi di industri kerja. Begitulah peran pentingnya karakter atau mental kalian dibina dari awal, diingatkan dari awal, dipupuk dari awal. Sehingga memang di industri kerja yang diinginkan 85% karakter atau mental yang baik, yang positif, yang tangguh. Dan sisanya hanya 15% skillnya. Nah, sudah terjawab ya? Apa sih karakter yang dibutuhkan di industri kerja? Itu tadi, karakter yang positif. Bukan cuma positif, tapi dia juga tangguh. Ini dia. Untuk membuat pribadi kita berkarakter yang tangguh, yang positif, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Dan mulai kalian lakukan dari detik ini. Setelah kalian melihat ini, mengerti tentang ini, mendengarkan ini, harapan saya kalian bisa merubah sesuatu yang sebelumnya. Oh, saya kurang nih dari ininya. Oh, saya belum nih seperti ini. Oh, saya ternyata harus seperti ini ya. Coba dari awal, jika memang kalian inginnya, nanti kelas 3 saya kalau bisa sebelum lulus sudah direkrut sama industri. Atau nanti saya setelah lulus saya ingin berwirausaha. Suksesnya kalian di industri, suksesnya kalian berwirausaha harus dengan karakter yang mumpuni, yang handal tadi, yang positif, yang tangguh. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, kita lakukan. Nah, yang pertama, yang paling atas di pojok paling atas ada mengenali diri sendiri. Coba deh kalian sekarang ambil kaca, atau kan kalian lihatnya pakai HP. Coba kalian jalan ke kaca. Kalau perlu kacanya yang besar, satu badan. Coba kalian lihat, ganteng, cantik. Bukan itu, tapi lihat lebih dalam. Benar-benar kalian lihat, kalian tatap. Oh, inilah diri saya. Sebelumnya katakan pada dirimu, saya calon orang sukses. Setiap hari katakan seperti itu. Oke, kembali lagi ke kenali dirimu. Setelah sampean melihat lagi, selami dirimu sambil mengingat apa sih kelemahan saya dan apa
apa sih kelebihan saya? Setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Bagaimana kita menutup kelemahan kita dengan kelebihan. Jika kalian sudah mengerti, memahami, sudah di list itu ya, oh saya lemahnya di sini nih, tapi saya lebihnya di sini. Itu sangat membantu dirimu untuk mencapai karakter yang positif. Jika orang sudah mengerti tentang dirinya, maka sampean akan bisa mengukur kemampuanmu. Jika kamu nggak mampu misalnya, yang di sini, oh saya bisa menutupi dengan yang ini nih. Seperti itu. Pentingnya kita mengenali diri. Termasuk juga ketika kamu mengenali dirimu, mungkin satu dari kalian ada yang merasa sedang ada di titik paling bawah. Saya lagi ada masalah. Coba kalian lihat di kaca dan katakan saya calon orang sukses. Maka setiap orang sukses pasti punya jalan terjal dan pasti pernah ada di posisi bawah ketika kalian jatuh. Apa kalian mau terpuruk? Enggak dong. Saya bukan orang yang mau terpuruk. Saya hanya jatuh dan saya bisa bangkit dan saya bisa lari untuk mengejar ketertinggalannya. Kamu punya kelebihan, kamu istimewa, kamu patut untuk bahagia, kamu patut untuk sukses. Jika kamu sudah mengenali dirimu seperti itu, maka kamu akan berdamai dengan masa lalumu, berdamai dengan kesalahan-kesalahanmu. Bukan akan melupakan, tidak, tapi membuat itu sebagai pelajaran. Dan kita belajar untuk memperbaiki. Jadi jangan sampai terpuruk. Dengan berdamai dengan dirimu sendiri, jangan sampai kamu terpuruk. Oke, setelah kita mengenali diri, paham tentang diri sendiri, masuk ke poin kedua, beretika. Beretika ini masuk di sopan, santun, baik. Apa sih sopan santun? Semua pasti sudah tahu ya. Tapi ternyata sopan dan santun nggak hanya sekedar Bu Nun Sewu. Secara dangkalnya seperti itu, tapi nggak sekedar itu. Bu salim sama temen, oi, salaman. Walaupun sekarang di masa pandemi, mungkin kita mengurangi kegiatan itu ya, demi kebaikan bersama. Namun, hal-hal seperti tadi yang biasanya harus kontak fisik, kan bisa diganti dengan cara yang lainnya, yang tidak kalah sopannya. Menyapa, tersenyum. Senyum juga masuk etika loh. Tersenyumnya tapi tersenyum yang ikhlas, yang baik, yang tujuannya menebarkan aura positif. Kita bahas tentang santun. Santun berbicara. Sekarang kebanyakan karena mungkin ya, lihatnya di TV-TV, apa itu, anak jalanan, lupa bahwa kita harus santun. Santunnya mereka dengan kita berbeda karena sampean ada di mana?
sampean berada di lingkungan kromingan yang pada dasarnya orang-orangnya kalau sama orang tua memakai basa kromo, walaupun tidak bisa kromo yang halus, berbahasalah yang sopan. Apakah itu berpengaruh, Bu? Berbicara yang santun sangat berpengaruh. Jika dirimu melakukannya dari awal, dari sejak dini, dan itu menjadi kebiasaan, maka karaktermu yang tumbuh bukan karakter pura-pura. Orang yang akan bersama denganmu pasti akan tahu dan paham sifat aslimu, ya kan? Nah, jika sudah paham sifat aslimu, biasanya mereka tahu, oh orang ini loh memang santun, karena dari awal sudah seperti itu, sudah kalian pupuk, sudah kalian biasakan. Lah kalau kalian nggak membiasakan, rabu, lapo-lapo, loh kenapa le nggak mau mengerjakan, loh kenapa le kamu nggak masuk, rapopo bu, ngantuk. Apakah itu sopan? Apakah itu santun berbicaranya, berperilakunya? Tidak. Nah itu kalau misalnya kalian di hadapan bosmu apakah mau menerima orang seperti itu yang tidak mau santun, yang tidak mengenal cara menghargai dirinya sendiri? Gak mau. Dia aja seperti itu ke orang lain. Lah kalau ke saya seperti apa nanti? Mungkin bisa ditutupi, tapi nggak lama. Percuma dong kalau saya merekrut karyawan seperti ini. Habis-habiskan waktu dan tenaga untuk merekrutnya. Nyari lagi enggak. Mending saya cari orang yang lain. Simpel tapi ternyata wah, benar-benar berpengaruh ya. Contoh lain yang pasti kalian temui di lingkungan sekolah yaitu salim. Malah Bu, ya memang kalau dari dulu salim itu ya sudah salim, kita salim ke Bapak Ibu guru. Tapi kalian tahu tidak kenapa seperti itu? Kalian salim itu untuk apa sih? Untuk menghargai, menyapa, dan termasuk itu menghargai kan? Bahwa kalian tahu nggak mungkin kalau kalian sama teman sebaya salim, nggak mungkin kan? Ya paling cuman guyon-guyon. Tapi yang benar-benar salim, mencium tangan dengan menghirupnya dengan hidung, nah yang cara salim yang benar seperti itu. Kalau orang tua-tua bilang nabil karomahnya, dan itu benar. Itu benar. Oke, kembali lagi yang tadi. Salim itu ternyata membentuk karaktermu lagi. Sampean tahu cara menghargai orang lain dan itu sudah terbiasa pada dirimu. Maka sampai kapanpun orang yang tahu itu, oh dia loh orangnya santun, sopan sekali. Karakter yang seperti ini yang kita butuhkan, Pak. Bukan orang yang cuma sekedar pintar tapi nggak ngerti unggah-ungguh. Orang yang nggak bisa menghargai orang lain. Dia saja sama gurunya sangat menghargai, apalagi sama kita sebagai bos-bosnya. Bu, dari tadi sampean bilangnya cuman kalau kita jadi karyawan. Lah kan saya punya usaha sendiri, Bu. Saya punya toko sendiri, sama. Walaupun sampean jadi bos, sampean membutuhkan customer. Kalau sikapmu, etikamu buruk, customer
customermu mau tidak. Beretika pun kita harus tahu tempat. Kita bisa lihat norma dan adat yang ada di masyarakat. Misal sampean kerjanya di luar negeri. Kalau di tempat kita ini, di kota besar kita, Kromengan, kepada orang yang lebih tua, budaya kita yaitu salim. Sampean mau melakukan itu di luar negeri, mereka kaget, mungkin juga bisa risih. Nah, beretikalah yang tepat dan baik. Jadi beretikalah yang baik di tempat yang tepat. Nah, seperti itu. Gunanya untuk kita menghargai diri kita, artinya orang lain pasti akan menghargai diri kita. Kita menghargai orang lain juga pasti akan menghargai diri kita. Tapi dimulai dari hargailah dirimu dulu. Jadi harus dipupuk dari awal. Jadi nggak perlu pupur ataupun ibu bapak guru yang lain menegur, "Lole, kok mau marah nyelonong, kok nggak salim?" Sudah ya, sudah kita bahas di sini. Begitu pentingnya suatu hal yang terlihat sepele, cuma dengan salim. Dibiasakan saling kepada Bapak Ibu. Oke, masuk ke poin ketiga, berkomitmen. Jika orang sudah berkomitmen, maka dia pasti akan bertanggung jawab. Apakah ada yang mau punya karyawan gak mau tanggung jawab? Lari dari tanggung jawab? Gak mau dong. Apakah kamu ketika menjadi bos, mencari customer misal customermu mau beli sesuatu, mbok janjikan uangnya sudah dibayar dan kamu tidak bertanggung jawab, malah lari kabur bawa uang, apakah customermu akan mempercayaimu? Yang ada dirimu di blacklist. Sama ketika sekolah menyalurkan dirimu ke perusahaan itu dan kamu tidak bertanggung jawab, ya sudah, namamu akan terblacklist. Bahkan bisa dimanapun. Kamu hanya membuat sebuah kesalahan pada satu perusahaan, tapi ternyata koneksi perusahaan tersebut banyak. Maka namamu tercoreng di koneksi-koneksi mereka juga. Dan bukan hanya itu, kalau cuma namamu, ya yang mbok pikirkan mungkin cuma satu bebanmu. Tapi sekolah yang menyalurkan pun jadi diberi tinta hitam, tinta yang cukup mencoreng. Ya artinya sampai mencoreng nama sekolah juga. Kita masuk di poin keempat, disiplin. Sudah bukan rahasia, disiplin itu penting, iya. Karena pada disiplin, sampean belajar untuk memanage waktu, memanage dirimu dengan belajar disiplin. Paling mudah kalian ketahui, yaitu saat sampean telat. Jika dirimu sudah disiplin, nggak ada namanya telat. Karena sampean pun tidak bisa mentolerir bahwa dirimu telat. Bukan berarti kita tidak boleh telat gitu ya. Terus kalian, wah saya melakukan transit manusiawi, kita telat 1, 2, 3 kali. Karena sesuatu hal yang benar-benar tidak bisa dihindari. Tapi kalau sengaja telat, well ya udah wes, masuknya jam 7, berangkat aja kurang 5 menit rumah dekat. Ternyata di situ ada teman lewat, teman lama, ngobrol lah sebentar. Apa bisa jadi alasan? Enggak. Ini artinya karena dirimu tidak disiplin. Coba kalau berangkatnya 15 menit
sejak awal, walaupun rumahmu dekat. Pasti nggak ketemu sama temanmu itu yang membuat telat. Poin kelima, penampilan pintar. Yang dicari oleh perusahaan, pabrik, bahkan customermu pasti orang yang pintar berpenampilan, pintar secara intelligence. Pengetahuan maksudnya. Tapi di urutan paling terakhir. Nah, kita bahas yang penampilan dulu. Penampilan itu apa artinya? Harus cantik, harus cakep kayak model. Enggak, bukan. Tapi penampilan itu kalian pandai menempatkan diri pada situasi tertentu. Misal, kalau kerja di tempat itu harus pakai hem yang rapi, bukan kaos. Sampean melakukan seperti itu. Kalau di pabrik sampean harus memakai kaos, maka sampean tidak pakai hem, tapi rapi. Nah, ini rapi, bersih, itu poinnya. Penampilan itu harus rapi, bersih. Setelah itu, yang tidak kalah penting yaitu bau badan. Maaf jika ini ada yang menyinggung. Tapi memang sekarang poin penting bau badan itu sangat dilihat sama mereka. Apalagi yang menyangkut kalian bekerja yang harus sering bertemu dengan customer. Lelek bau badanmu ndak enak, penampilanmu sudah rapi, formal, bagus, bau badannya menyengat, sampai customermu malas berlama-lama. Misal sampai jadi marketing, penampilanmu bagus sekali, dan ketika customermu mau mendekat, masih mau tanya-tanya, ini saya maunya seperti ini, terus seperti ini, dia mencium bau badan yang kurang enak. Kira-kira dia ingin cepat selesai atau cepat berlama-lama? Ingin cepat selesai. Apakah bisa kamu mendapatkan customer kalau dia saja masih belum srek sama pilihannya, hanya karena dia ingin cepat-cepat selesai? Begitu berpengaruh ya ternyata sekarang poin bau badan. Itu termasuk pada penampilan. Intinya penampilan di sini adalah berpenampilanlah yang rapi, bersih, dan sesuai tempat. Dan tak kalah penting adalah bau badan, bau mulut. Oke. Pintar. Nah, pintar ini banyak secara intelligence, secara sikap. Dan itu pasti dibutuhkan. Tapi poinnya kembali lagi yang tadi, 15% skill. Karena apapun itu, pengetahuan, kepintaranmu masih bisa diasah selama bekerja. Kepintaranmu, pengetahuanmu akan bertambah seiring bertambahnya dengan pengalamanmu atau jam terbangmu. Jadi seperti itu. Dari 5 poin ini tadilah yang cobalah sampean pupuk. Yuk belajar mengenali dirimu, memahamimu, beretika yang baik, kawin, jangan telat. Kalau memang gak ada urusan tidak masuk, yuk jangan masuk. Jangan masuk, salah ya. Jangan nggak masuk, masuk aja. Apalagi zaman-zaman daring loh. Sekali daring,
keterusan, luring, aduh aras-arasan. Ini PR kita. Jangan sampai dikuasai oleh tetap berkomitmen, tanggung jawabnya, disiplinnya. Nah, penampilannya yaitu seragammu harus sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan seragam yang ada di SMK TI atau SMK Rodotul Ulum. Seperti itu. Bentar kan kita harus tetap belajar, mengerjakan PR dari Bapak Ibu guru. Seperti itu cara mengasahnya. Jangan lupa ya, harus tetap semangat untuk mencapai pribadi berkarakter positif dan tangguh yang diinginkan oleh industri kerja. Dan ternyata di slide ini kita hanya ada satu gambar yang ada tulisannya, "Your attitude is like a price tag. It shows how valuable you are." Opor itu tadi artinya apa? Artinya etikamu, attitude-mu itu seperti tabel harga yang ada pada dirimu, yang menunjukkan seberapa berharganya kamu. Beretika ternyata penting ya. Sopan dan santunmu itu ternyata sebuah harga dari dirimu. Karena orang lain menghargaimu dengan bagaimana kamu menghargai seseorang. Nah, lagi-lagi di slide selanjutnya ternyata hanya ada gambar, tapi gambarnya sangat dalam. Di gambar pertama ada semut mengangkat sebuah beban berat. Itu diibaratkan bahwa ketika sampai mau menuju kesuksesan itu, membawanya itu, melakukannya itu dengan kerja keras. Jadi tidak ada yang namanya orang sukses itu tanpa kerja keras. Semuanya dengan kerja keras. Makanya kalau kalian bilang, aduh capek, aduh ngene, aduh ngono, wangil, ya karena sampean mau mengarah ke jalan yang sukses. Makanya ekstra kerja keras, ekstra capek, tapi bisa melakukan. Yang satunya tuh tidak ada lift untuk menuju kesuksesan. Semuanya harus dipijak satu persatu tangganya. Gak ada namanya jalan shortcut, jalan pintas, tidak ada. Semua harus berproses, dilakukan satu persatu tahapan. Iya, cukup singkat, hanya ada 3 kata, 1 kalimat. Coba diucapkan yang keras. Tanamkan baik-baik pada dirimu. Kami atau kalian siap kerja. Bagaimana? Ternyata memiliki karakter yang tangguh dan positif itu sangat penting ya. Semoga materi tadi bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian, sehingga kalian akan mendapatkan atau akan memiliki karakter yang benar-benar diinginkan oleh industri kerja. Ingat, kita masuk SMK karena setelah lulus nanti kita ingin bekerja. Tapi kuliah siapa takut? Sekian materi dari saya. SMK hebat, SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.